Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu menjaga diri di masa pandemi. Bagian firman Tuhan yang melandasinya terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, dan juga pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu tanggal 14 Januari, saya cek darah ke Prodia bersama dengan Nora. Pagi-pagi kami berangkat dan siang harinya sekitar pukul 2, saya menerima hasilnya. Ya, saya sedikit shock, sedikit terkejut, karena hasilnya Prodia menyatakan di tubuh saya sudah ada pabrik gula. Yang artinya HbA1c saya itu skalanya 7. Yang normal itu ialah 5,7 dan disebut pradiabetes itu 6,4. Sebenarnya Nora sudah sering mengingatkan supaya saya jangan terlalu sering makan. Akan tetapi karena demikian banyaknya kue tahun baru, walaupun sudah dibagi ke satpam, sudah dibagi ke teman-teman sebagian, tetapi masih ada yang saya simpan, yang saya sangat suka, yaitu kue nastar. Dan itulah yang sering saya makan pukul 10 pagi, pukul 3 siang, kadang-kadang malam menjelang tidur. Walaupun diingatkan, saya pikir ya saya haruslah menikmati selagi ada di rumah. Lalu Nora juga sering ingatkan supaya saya berolahraga. Tetapi saya lebih senang duduk atau golek atau istirahat daripada berolahraga. Karena saya berpikir saya sudah makan obat gula metformin dan juga sudah makan obat anti kolesterol atorvastatin, dan saya merasa ya Tuhan akan berbuat baiklah kepada saya, akan melindungi saya karena setiap makan juga selalu ada doa, maka saya akan terbebas dari penyakit. Tapi ternyata tanggal 14 Januari itu saya harus menerima kenyataan bahwa kolesterol saya lumayan tinggi dan juga gula darah saya juga termasuk tinggi. Lalu kemudian dari hasil itu sampai sore saya kemudian merenung, dan itulah yang mau saya sampaikan. Ada 3 renungan saya dari peristiwa itu untuk kita sekaliannya. Yang pertama ialah, kalau Tuhan melalui firman-Nya sudah berulang kali mengatakan kepada kita, sudah berulang kali kita diingatkan, supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Supaya kita melakukan ketetapan, baik melalui tema juga yang mengatakan takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya. Tetapi kalau kita berpikir, nanti sajalah, ya ke gereja kan bisa kapan sajalah, kan memuji Tuhan bisa kapan sajalah, kan memberi kepada Tuhan bisa kapan sajalah, maka saya mau ingatkan akan tiba seperti saya tanggal 14 Januari, akan tiba penentuan bagi kita bahwa akan ada akibat yang kita terima dari sikap kita yang tidak menghormati apa yang Tuhan firmankan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua,
Kita juga sering diingatkan supaya jangan merokok, ya barangkali juga mulai diingatkan hati-hati dengan makan, juga berolahragalah, jagalah kesehatan kita supaya kita bisa sampai ke 70 tahun. Tapi kalau kita pikir, ini masih ada waktu makan, aku akan menikmati apa yang bisa. Dulu tidak bisa karena tidak punya uang, tapi sekarang sudah punya uang, aku akan makan apa yang bisa aku beli. Maka saya harus mengatakan bahwa saudara akan menerima kenyataan seperti saya, akan ada penentuan bahwa saudara pun akan jatuh ke dalam sakit penyakit dan tidak akan bisa dihindari. Itu pelajaran yang kedua. Lalu pelajaran yang ketiga, pemerintah sudah ingatkan kita berulang-ulang supaya kita menerapkan protokol kesehatan. Sekarang ada COVID-19. Diakui atau tidak diakui ada COVID itu dan sudah banyak korbannya, dan bahkan kemarin Kepala BNPB Doni Monardo juga kena COVID-19. Tidak ada orang yang steril atau tidak ada orang yang kebal terhadap COVID-19. Tetapi kalau kita katakan, nggak apa-apalah, buktinya aku sehat-sehat saja, tidak mau pakai masker, pulang dari pekerjaan ke rumah, kemudian juga tidak membersihkan diri, tidak mengikuti protokol kesehatan, masih suka berkerumun, masih suka berpesta, masih suka peluk-pelukan dengan orang yang tidak kita kenal, yang tidak satu rumah dengan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus mengatakan akan tiba waktunya saudara akan kena COVID-19. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan, Tuhan melimpahi kita dengan segala karunia, tetapi jangan mempermainkan karunia Tuhan. Saya mencatat awal tahun ini dimulai dengan begitu banyak bencana. Pertama, pesawat jatuh dan 60-an nyawa melayang. Dengan pandemi ini, nyawa seolah-olah menjadi tidak berharga. Banyak orang yang kehilangan nyawanya karena bencana alam. Ada banjir di Bangka Belitung. Ada banjir di Benar Meriah, Aceh. Ada banjir di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ada banjir di Tasikmalaya. Ada banjir di Nunukan, Kalimantan Utara. Ada banjir di Halmahera, Maluku Utara. Dan juga ada banjir di Manado. Kemudian ada gelombang tinggi di Natuna dan juga di Manado. Ada puting beliung di Cirebon, di Sumut, dan di Aceh. Ada tanah longsor di Cianjur, di Manado, dan di Sumedang. Yang kita tahu juga beberapa nyawa belum ditemukan. Juga ada gunung meletus di Sinabung, di Semeru, dan juga di Gunung Merapi. Lalu ada gempa bumi di Mamuju dan Majene, yang kita saksikan setiap hari di televisi betapa parahnya akibat dari gempa bumi tersebut. Dan juga kalau kita punya di HP kita aplikasi BMKG, maka selalu dilaporkan ada gempa-gempa yang kecil di berbagai tempat di Indonesia. Jadi kalau kita pada hari ini masih bisa sehat, masih bisa selamat, ini anugerah Tuhan, ini kebaikan Tuhan kepada kita, ini pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada kita. Akan tetapi itu bukan menjadi alasan kita mempermainkan anugerah Tuhan, tidak merawat, tidak menjaga diri kita yang adalah milik Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali melihat dua bagian firman Tuhan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata bait Allah di 1 Korintus pasal 3 itu berbeda dengan kata bait Allah di 1 Korintus pasal 6. Kalau di pasal 3, yang dimaksud dengan bait Allah itu ialah gereja atau kumpulan orang percaya. Tapi kalau bait Allah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus pasal 6 itu individu, pribadi kita. Tetapi pesannya sama. Pesannya ialah supaya kita merawat gereja, kita merawat tubuh kita secara pribadi. Mengapa firman Tuhan katakan di 1 Korintus 3 ayat 16? Tidak tahukah kamu, ini berarti menegaskan, mengapa kamu tidak tahu, hai kamu orang Korintus yang menyebut diri sebagai orang pandai, tetapi tidak tahukah kamu bahwa kamu sebagai persekutuan, di persekutuan kamu itu ada roh Allah diam di dalam kamu.
Inilah merupakan lanjut, nanti diteruskan di pasal 12, supaya jangan ada di antara anggota persekutuan itu yang dilecehkan, yang dibuang, yang diperlakukan tidak adil, yang kemudian disingkirkan. Inilah juga alasan mengapa kemudian kita menjaga gereja kita, supaya jangan kejadian ada satu anggota kita yang kemudian sakit, tidak ada yang memperhatikan, yang kemudian tidak makan, tidak ada yang memperhatikan. Tentu kalau itu yang terjadi, maka ayat 17 hukumannya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saudara-saudara, ini ikatan di dalam gereja, supaya setiap pribadi di dalam gereja itu dijaga oleh gereja. Makanya minggu-minggu ini Pendeta Tarigan sebagai bagian diakoni sangat sibuk karena ada 2 keluarga saudara kita yang berduka cita karena yang mereka kasihi lebih dahulu menghadap Tuhan. Tetapi itu harus dilakukan. Jangan sampai ada satu jiwa diabaikan dengan alasan apapun. Terutama jangan sampai dia diabaikan karena alasan sosial ekonomi. Karena kembali di pasal 12, Tuhan katakan mestinya yang lemah tampaknya secara sosial ekonomi, itulah yang harus diutamakan. Jadi kita sebagai gereja harus menjaga semua jemaat supaya diperlakukan dengan baik. Karena kalau tidak, kalau ada yang kita biarkan di antara mereka yang binasa, maka Allah akan membinasakan kita. Itulah sebabnya saya sebagai pendeta ketika menyampaikan firman Tuhan ini menjalankan tugas saya, mengingatkan supaya semua kita menjaga diri agar jangan ada satupun di antara kita mengalami celaka atau bahkan mengalami kematian karena keteledoran kita. Maka saya mengingatkan, itulah tugasnya, itulah tandanya kita mau menerapkan firman Tuhan ini tidak ingin membinasakan satupun anggota jemaat di tengah-tengah gereja kita. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Gereja adalah tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Dan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala menjaga tubuhnya dan kita sebagai alatnya untuk saling mengingatkan. Makanya selalu diingatkan kepada kita supaya kita menjaga diri kita dari bahaya pandemi yang saat-saat sekarang ini setiap hari jumlah yang terpapar positif corona terus semakin tinggi. Maka semua kita diingatkan supaya menaati apa yang pemerintah sampaikan kepada kita, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Berulang-ulang disampaikan kepada kita bahwa pandemi adalah sama dengan kembali ke esensi. Dengan pandemi ini bisa hidup saja, puji Tuhan. Dengan pandemi ini bisa makan saja, puji Tuhan. Jangan berpikir bisa makan di tempat lain. Jangan berpikir bisa makan bersama dengan teman-teman. Tapi bisa makan di rumah pun ada yang bisa dimakan. Itu pun sudah puji Tuhan. Akan ada waktunya pandemi ini berakhir. Tetapi selama masa pandemi, kita mau tidak mau harus mengakui dan menerima. Lalu menata diri untuk hidup dengan protokol kesehatan. Yaitu jangan pergi ke tempat kerumunan, jangan membuat kerumunan, dan kemudian usahakan memakai masker yang memenuhi standar kesehatan. Lalu yang kedua, dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, seperti tadi saya katakan, dalam hal ini yang dimaksud dengan bait Allah ialah pribadi kita. Oleh karena itu firman Tuhan juga katakan, atau tidak tahukah kamu? Kata tahu di sini adalah juga sindiran kepada orang-orang Korintus yang ahli-ahli filsafat, ahli-ahli tahu, ahli-ahli pengetahuan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu? Kamu yang merasa tahu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Korintus sebagai bagian dari masyarakat Yunani mengenal satu istilah pelacur bakti. Jadi ada perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya untuk berada di kuil-kuil penyembahan dewa-dewa Yunani, dan kemudian mereka mengabdikan hidup mereka dengan menjadi pelacur bakti. Artinya mereka mengasihi manusia ialah mereka memberikan kepuasan seksual kepada kaum laki-laki. Dan rupanya orang Korintus terbiasa dengan hal tersebut. Sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa kebiasaan, tradisi, budaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus menegaskan, kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya ialah orang Korintus yang bangga dengan kebebasannya, maka firman Tuhan katakan, kamu bukan milik kamu sendiri, kamu bukan mengatur dirimu sendiri, tetapi kamu milik Allah dan Allah lah yang mengatur kamu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Mereka sebelum percaya kepada Kristus adalah milik iblis yang sudah mereka ikuti selama ini, tetapi ketika mereka menjadi percaya kepada Kristus, maka Kristus membayar dengan kematiannya di atas kayu salib, sehingga orang yang percaya kepada Kristus adalah menjadi milik Kristus. Karena sudah ditebus, dan harganya, harga yang sangat mahal, yaitu harga darah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu ini kesimpulannya pada perasa yang terakhir, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya ialah rawatlah tubuhmu supaya melalui tubuhmu nama Tuhan dipermuliakan. Inilah juga dasarnya bagi kaum Injili mengapa kemudian melarang anggota jemaat atau orang percaya untuk tidak merokok, tidak minum alkohol, dan lain-lain. Yang artinya ialah supaya dengan tubuh yang sehat kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sakit, itu akan banyak uang obat kita keluarkan. Lalu kemudian kita ingin bebas lagi makan, tambah lagi obat. Padahal kalau kita sehat, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk obat, dan uang itu bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk membagikan kepada para penginjil, atau untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau kita sakit, ada uang yang harus dikeluarkan untuk berobat, dan kita tidak bisa beraktivitas, kita mengganggu orang lain, dan banyak hal yang negatif lainnya. Oleh karena itulah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, saudara tidak bebas. Saudara bukan milik saudara lagi. Saudara adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah yang mengatur saudara. Jadi tubuh kita ini titipan dari Tuhan. Milik Tuhan yang dititipkan kepada kita, yang harus kita kelola dengan baik. Kalau ada teman kita misalnya menitipkan motornya atau mobilnya kepada kita dalam waktu sebulan dan 2 bulan, tolong pakailah kendaraan ini, tetapi rawatlah dengan baik. Maka saya kira sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita akan pakai kendaraan itu, tetapi kita akan rutin memeriksakan olinya, memeriksakan minyak remnya, pergi ke dorsmer, supaya kemudian ketika nanti yang punya mengambilnya, mobil itu dalam keadaan baik. Itu tanda manusia yang bertanggung jawab. Maka kita pun sebagai anak Tuhan yang mau bertanggung jawab, kita diminta juga untuk merawat tubuh yang sudah Tuhan berikan ini kepada kita. Dengan segala kemampuan, dengan segala usaha kita, kita merawatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai tanda kita menghargai tubuh yang Tuhan berikan. Yang pertama ialah mari kita bawa tubuh ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih walaupun masih ada kesedihan kepada keluarga Bapak Pira, tapi Bapak Pira dan Abi masih bisa beribadah,
Walaupun ada kesedihan di hati saudara kita Gio, tetapi dia pun juga masih bisa beribadah bersama dengan kita. Mengapa kita harus membawa tubuh kita beribadah? Karena firman Tuhan katakan melalui Raja Salomo, hati yang gembira adalah obat. Kapankah hati yang gembira? Hati yang gembira ialah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka disitulah hati kita bersukacita. Kita bisa bergembira. Mengapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan pengharapan kita. Seperti tadi yang sudah kita baca dari Mazmur 91. Kalau kita berlindung pada Allah yang Maha Tinggi, maka kita berani mengatakan, aku akan terjaga, aku akan terpelihara. Karena aku berlindung pada Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu yang pertama ialah, jangan tunggu-tunggu untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita, anak kita, saudara kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita tunda-tunda, kita tidak tahu apa yang besok terjadi. Alangkah menyesalnya kita kalau terjadi sesuatu pada yang kita kasihi, padahal kita belum pernah membawanya beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita diperingatkan kembali, akan tiba waktunya Tuhan menetapkan. Maka sebelum tiba waktunya Tuhan menetapkan itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita penuhi semua kewajiban kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, penuhilah. Karena itulah yang terbaik. Saya berulang-ulang kembali membaca Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 itu. Mengapa begitu tegasnya Raja Salomo mengatakan itu? Karena dia sudah mengalami. Ketika dia bersama dengan Tuhan, dia berhasil menjadi termasyhur, menjadi kaya, menjadi orang yang terkenal. Diakui di mana-mana, tetapi kemasyhuran itu tanpa disadarinya menggesernya menjauh dari Tuhan. Dan itulah awal dari kejatuhan dan kebangkrutan Raja Salomo. Dan dia tidak ingin itu terjadi kepada generasi berikutnya dan juga kepada kita. Maka dia peringatkan, takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya. Kalau kita takut, kita gentar, ataupun kita hormat, ataupun kita mengasihi, maka apapun yang diharapkan, diinginkan oleh yang kita kasihi itu akan kita lakukan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita setiap dua kali sebulan akan melakukan perjamuan kasih, tetapi itu semua untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita terima, kita nikmati, kita makan, tetapi jagalah supaya jangan sampai yang masuk terlalu banyak dibandingkan yang keluar. Dan itu bisa ditandai dengan ya bentuk badan kita. Kalau sudah terlalu berat badan kita, ya saya kira itu berarti sudah terlalu banyaklah yang masuk dan kurang yang keluar. Maka ini waktunya kita mulai menjaga diri. Saya mulai juga menjaga diri. Bisa makan tetapi tidak lagi berlebihan. Kita boleh bekerja, boleh menyimpan uang, tetapi nanti kalau uangnya terlalu banyak, tidak ada yang kita bagikan, maka akan sakit gula uang. Nah, kalau sudah gula uang artinya uang itu tidak lagi bermanfaat. Sama seperti gula dalam tubuh kita tidak lagi bermanfaat menjadi energi, tetapi menjadi sumber penyakit. Maka boleh menyimpan uang, boleh mencari uang, tetapi jangan lupa mengeluarkannya, membagikannya sesuai dengan firman Tuhan. Boleh makan, tetapi jangan lupa batasnya. Dan kemudian juga keluarkan dengan bergerak atau dengan berolahraga, sehingga dengan demikian kita bisa tetap sehat. Dan yang tidak boleh ialah berpikir, aku tidak bisa sakit, aku tidak mungkin sakit. Itu cara berpikir yang salah. Saudara akan terkejut ketika nanti kemudian apakah alat tes di laboratorium atau dokter akan memvonis saudara sudah sakit. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Ketika saya bercerita kepada teman saya bagaimana saya bisa kena gula, sebenarnya dalam hati saya yang paling dalam, lama sekali lah kami dulu dalam keadaan terbatas karena uang terbatas, makan pun terbatas karena uang yang terbatas. Sekarang ini ada sedikit uang, mengapa saya tidak bisa leluasa memakaikannya? Tetapi ternyata yang Tuhan inginkan, kalaupun kita diberi uang, bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi untuk kita bagikan
untuk kita persembahkan kepada Tuhan dan juga untuk kita bagikan kepada saudara-saudara seiman kita. Karena kalau sakit, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada lagi gunanya uang. Apalagi kemudian kalau kita dying atau sekarat, tidak ada lagi artinya uang. Dan kemudian ketika kita menghadap Tuhan, tentu yang ditanya ialah, apa yang telah kau perbuat dengan uangmu? Seberapa orang sudah menikmati uangmu? Apakah uangmu itu membuat pekabaran Injil menjadi semakin tersebarkan? Tuhan tidak akan bertanya berapa rumah kita, berapa mobil kita, berapa deposito kita. Tetapi yang Tuhan tanya ialah berapa orang yang menikmati semua yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kemudian apakah yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu menjadi berkat bagi gerejanya dan juga menjadi berkat bagi pelaksanaan amanat agung. Nah, itu yang akan Tuhan tanyakan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita jaga supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Makanlah secukupnya dan makanlah juga yang sehat-sehat, yang baik-baik, sehingga dengan demikian kita akan bisa terus dalam keadaan baik menjalani kehidupan kita. Lalu yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nora 2 hari yang lalu sudah divaksin, sudah menjalani vaksinasi, dan kemudian berjalan dengan baik, tidak ada keluhan apapun ya, selain setelah vaksin katanya lapar dan kemudian dia makan. Dan karena itu kita hargai juga usaha pemerintah untuk mengadakan vaksinasi ini, supaya dengan vaksinasi ini semakin minimallah kita terpapar virus corona. Oleh karena itu sebagai gereja, saya juga mengingatkan kita semua, kalau ada kesempatan untuk vaksinasi dari pemerintah, kita terima. Saya sudah mencoba mendaftar, tapi nama saya tidak terdaftar, sehingga saya ditolak untuk vaksinasi. Dan bahkan sebentar nanti barangkali perusahaan-perusahaan swasta akan melakukan vaksinasi mandiri. Kalau kita berkesempatan untuk vaksinasi mandiri, kita bisa menerimanya. Karena itu program pemerintah, kita harus belajar percaya kepada pemerintah dan menerima usaha pemerintah supaya herd immunity yang diharapkan dari pemerintah itu kalau sudah 70% masyarakat terimunitas, maka yang lainnya sisanya juga akan terlindungi. Oleh karena itu, mari kita melakukan apa yang pemerintah programkan, mari kita ikuti kalau ada kesempatan kepada kita. Tetapi walaupun sudah ada vaksinasi, kita masih tetap diharapkan untuk menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian juga menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Belum waktunya, saudara. Sudah 1 tahun, pasti ini waktu yang panjang. Tetapi masih belum waktunya. Kalau nanti sudah ada waktunya, baru kita boleh berkerumun. Tapi kalau belum, tahanlah. Saya kira inilah yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 dan 73 itu. Berdiam dirilah, menunggu sampai waktunya tiba. Kita dilatih untuk bersabar. Bersabar selama masih pandemi, supaya kita tidak menjadi korban, tahan diri kita. Saya termasuk juga yang pingin keluar, ya, pingin makan di luar, pingin jalan-jalan di luar sekali-sekali. Tetapi sekarang Indomaret pun sudah tutup pukul 7 malam, pukul 10 pagi baru buka. Jadi tidak bisa juga kita leluasa untuk bepergian. Oleh karena itu, kalau tidak terlalu penting, apalagi tadi saya lihat Bapak Pebi di kendaraan, pastilah dia sedang bertugas pada saat ini. Tentu kalau itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya kira tidak bisa kita hindarkan. Tapi kalau itu hanya untuk mencari kesenangan, masa pandemi tidak ada lagi kesenangan. Kita harus menjaga keselamatan kita dan keluarga kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya kalau misalnya di luar rumah saja sedikit, Nora lihat saya tidak pakai masker, langsung ditegur. Saya pikir mula-mula saya tersinggung, tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa itu semua disampaikan adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita bersama sebagai bait Allah yang komunal tadi, bait Allah yang adalah gereja, bait Allah yang adalah kumpulan orang-orang percaya. Maka mari kita saling menasihati supaya kita menjaga diri. Dan juga gereja
pernah dan akan terus nanti membagikan masker, membagikan hand sanitizer. Tujuannya adalah supaya sebagai gereja yang baik Allah itu, kita tidak ingin ada satupun yang binasa, karena gereja kurang memperhatikan. Maka gereja memperhatikan dengan memberikan hand sanitizer dan masker supaya kita terluput dari masa pandemi ini. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan, bencana-bencana alam tidak sampai ke kota kita, hari ini paling tidak, tapi kita tidak tahu ke depan, tapi apapun yang Tuhan izinkan, kita akan terima dengan penuh ketabahan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk merawat, mengatur diri kita, supaya tetap sehat, supaya tetap baik pada masa pandemi ini. Amin.